City ungkap standar latihan ala Pep Guardiola. Pep Guardiola merupakan salah satu jajaran pelatih nomor wahid di dunia saat ini. Manajer Manchester City itu baru saja mencetak treble musim ini pasca menangi Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions dalam satu musim. Keberhasilan Pep tak lepas dari standar latihan yang selalu dipegang oleh pria asal Spanyol itu. Hal ini diungkapkan oleh mantan pemain City, Gal Slissi. Slissi menghabiskan waktu 8 tahun bermain di Arsenal di bawah pelatih Arsene Wenger. Selanjutnya dia bergabung dengan City dan sempat mencicipi dilatih oleh Pep. Salah satu standar latihan Pep, lanjut Slissi, dialah pemain wajib menjaga berat badan. Bila mengalami kenaikan, maka pemain tersebut tidak akan ikut serta dalam latihan tim. Arsene memiliki 2 asisten dan seorang pelatih kiper. Pep memiliki 8 atau lebih 9 pelatih bekerja dengannya. Detail saat ini sangat penting. Di masa lalu, jika Anda memiliki pemain terbaik, Anda menangkan sebagian besar pertandingan. Klub dengan anggaran lebih kecil berusaha mempersulit pemain besar. Anda harus menjaga kesehatan, gaya hidup Anda. Anda harus tidur dengan baik, makan dengan baik, bekerja dengan baik. Klub membelanjakan uang sangat penting dalam sepak bola akhir-akhir ini. Jika berat badan Anda 2 kilo berat dari biasanya, Anda tidak berlatih. Anda hanya bisa berlari dan bekerja secara terpisah dari tim. Man City tagih utang 671 miliar rupiah Barcelona atas Ferran Torres. Manchester City memberi peringatan kepada Barcelona atas utang mereka untuk pembelian Ferran Torres. Barcelona masih utang 40 juta euro atau sekitar 671 miliar rupiah sejak Januari 2022. Sejumlah fans kesal dan mendorong Manchester City untuk tidak menjual pemainnya ke Barcelona. Bahkan ada yang minta Ilkay Gundogan dikembalikan ke Manchester City untuk membayar utang itu. Ada pula yang bingung lantaran saat ini Barcelona menginginkan Bernardo Silva, padahal keuangan sulit. Diketahui Barcelona beri Ferran Torres seharga 55 juta euro atau 923 miliar rupiah. Barcelona harus mencicil 15 juta euro atau 251 miliar rupiah sehingga masih kurang 40 juta euro yang mana belum dicicil sepeser pun. Sejumlah fans Manchester City berharap klubnya tidak lagi menjual pemainnya ke Barcelona agar kejadian serupa tak terulang. Sepakat secara personal, Mahrez kian dekat merapat ke Arab Saudi. Penyerang Manchester City, Riyad Mahrez dilaporkan mendekati kepindahan ke Al Ahly. Pemain internasional Aljazair ini sebenarnya punya sisa 2 tahun lagi untuk menjalankan kontraknya di Manchester City. Namun spekulasi yang menghubungkan sang penyerang dengan kepindahan ke Arab Saudi telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Dan kabarnya Mahrez akan mendapat gaji yang besar di Liga Arab Saudi. Pemain 32 tahun itu sudah bersama The Citizen sejak 2018. Dia sudah mewakili klub dalam 236 kesempatan di semua kompetisi, mencetak 78 gol dan mencatatkan 59 assist dalam prosesnya. Mahrez kembali menjadi pemain penting bagi City musim lalu setelah membuat 47 penampilan, mencetak 15 gol dan mencatatkan 13 assist. Namun belakangan dia merasa kesulitan untuk mengamankan posisi starter di fase akhir Liga Champions dan menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan di final melawan Inter Milan. Menurut jurnalis Ben Jacobs, Mahrez kini dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Al Ahly dengan persyaratan pribadi. Dia mengklaim bahwa kesepakatan belum selesai, tetapi sang penyerang sudah tertarik untuk berlatih ke klub Arab Saudi dan diharapkan akan ada kemajuan besar selama 24 hingga 48 jam ke depan. Mahrez pertama kali tiba di sepak bola Inggris dari Le Havre pada 2014, sempat membintangi Leicester selama 4 tahun, membantu The Foxes memenangkan Liga Primer sebelum pindah ke Manchester City. Mahrez telah menjadi bagian penting dari kesuksesan klub dalam beberapa tahun terakhir, memenangkan Liga Champions, 4 gelar Liga Primer, 2 mahkota Piala FA, 3 trofi Piala EFL, dan Community Shield.
Manchester City telah membuat satu rekrutan sejauh musim panas ini untuk meningkatkan lini tengah mereka dengan kedatangan pemain internasional Kroasia Mateo Kovacic dari Chelsea. Sementara itu, Ilkay Gundogan telah menjadi kepergian utama mereka. Gelandang berpengalaman tersebut pergi dengan status bebas transfer untuk bergabung dengan Barcelona. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without. Pep Guardiola harus bersikap keras ketiga bintang Man City melewati tenggat waktu transfer. Aturan emas Manchester City dengan bintang-bintang nakal sudah terkenal, tetapi terkadang detailnya hilang. Siapapun yang ingin pergi dapat melakukannya, tetapi hanya jika mereka membawa tawaran yang dapat diterima. Man City bukanlah badan amal yang rela membiarkan pemain pergi demi kacang, dan mereka juga memperhitungkan waktu ke dalam persamaan apapun. Tawaran Paris Saint-Germain PSG untuk Bernardo Silva musim panas lalu ditolak secara fundamental karena terlalu dekat dengan penutupan batas waktu transfer. Waktu tentu saja relatif, dan City relatif terlambat untuk bangkit dan memulai lagi untuk musim baru dengan para pemain mereka masih menikmati liburan setelah klub lain melaporkan kembali untuk memulai persiapan musim baru. Bagian dari itu adalah strategi yang disengaja dari klub, tetapi itu juga mencerminkan fakta bahwa musim mereka berakhir lebih lambat dari siapapun dan 2 minggu setelah semua kecuali satu klub Liga Premier. Meskipun beberapa penggemar tidak sabar dengan kurangnya resolusi atas penandatanganan bek RB Leipzig Josko Gvardiol, masih ada banyak waktu untuk kesepakatan itu dilakukan. Sedikit lebih mendesak adalah keputusan keberangkatan. Bernardo Silva, Kyle Walker, dan Riyad Mahrez adalah 3 pemain yang sedang mempertimbangkan opsi mereka untuk musim depan. Dan City mungkin harus memberlakukan tenggat waktu jika kebijakan mereka adalah menunggu panggilan tersebut dibuat sebelum bertindak lebih jauh di pasar transfer. Walker pergi ke Bayern akan menjadi pukulan bagi City dalam arti bahwa mereka tidak memiliki siapapun dengan keahlian khusus Walker untuk masuk. Kehilangan Mahrez bisa berarti perubahan hati pada Cole Palmer untuk memberinya kesempatan di sayap kanan musim ini, sementara James McAtee bisa menjadi keuntungan besar dari kepergian Bernardo. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from